Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nariswa Ines Nasrohita dengan NPM 220682944 dari kelas Metode Numerikal dan juga Mekanika Fluida 03. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tugas di Metode Numerikal dan juga Mekanika Fluida. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai 5 hal, yaitu yang pertama metode numerik, yang kedua ada circular economy, lalu ada metode numerik pada circular economy engineering, kemudian ada mekanika fluida pada circular economy engineering, kemudian yang kelima ada metode DAI5. Yang pertama metode numerik. Di sini saya akan menjelaskan secara umum yaitu mengenai metode numerik terlebih dahulu. Metode numerik merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan atau aritmatik, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode ini digunakan karena banyak permasalahan matematis tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik. Jikapun terdapat penyelesaiannya secara analitik, proses penyelesaian seringkali cukup rumit dan memakan banyak waktu sehingga tidak efisien. Kemudian selanjutnya, metode numerik mempunyai keuntungan dan kerugian terkait penggunaannya. Keuntungan dari metode ini antara lain yaitu satu, solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Kemudian dua, dengan bantuan komputer, perhitungan dapat dilakukan secara cepat serta hasil yang diperoleh dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sesungguhnya. Jadi metode numerikal ini menggunakan bantuan komputer. Lalu yang ketiga, tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Lalu, adapun kelemahan metode ini antara lain satu, nilai yang diperoleh berupa pendekatan atau hampiran. Yang kedua, tanpa bantuan komputer, proses perhitungan akan berlangsung lama dan berulang. Kemudian yang selanjutnya ada circular economy. Ekonomi sirkular adalah sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linier. Ekonomi sirkular atau circular economy merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya dan meminimalkan limbah. Berbeda dengan model ekonomi linear tradisional yang menggunakan dan membuang. Ekonomi sirkular berfokus memperpanjang siklus hidup, produk dan material, dan juga mengurangi kerusakan sosial dan lingkungan yang timbul akibat pendekatan ekonomi linear. Ekonomi sirkular menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi berbagai tantangan. Jadi bisa dilihat pada gambar di samping secara umum circular economy yaitu berawal dari desain atau manufaktur, kemudian retailer, lalu eh, digunakan oleh konsumen, kemudian reuse atau repair atau recycle, kemudian recycle cycle, kemudian terus berulang hingga seperti itu. Jadi seperti sepemahaman saya mengenai circular economy yaitu pemanfaatan bagaimana pemanfaatan mengenai limbah yang dihasilkan gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang telah dibuat tersebut. Sebentar, mohon maaf ada kesalahan teknis. Mungkin kita bisa balik ke slide yang tadi mengenai circular economy. Bisa dilihat terus berulang dan
Circular ekonomi ini menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan dan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini. Kemudian ada beberapa manfaat sirkular ekonomi, di antaranya ada pengurangan limbah atau jadi limbah ke tempat pembuangan akan berkurang secara signifikan karena kita memanfaatkan kembali bahan tersebut. Kita mengurangi pembuangan limbah pada barang tersebut. Kemudian ada menciptakan lapangan kerja yang tinggi. Jadi suatu barang apabila kita maksimalkan, apabila kita kurangi limbah, akan membutuhkan SDM yang banyak sehingga itu akan menciptakan lapangan kerja. Kemudian ada konservasi sumber daya, yaitu penggunaan sumber daya alam yang terbatas minimalkan. Karena itu tadi kita akan terus dapat menggunakan barang tersebut karena telah didaur ulang. Kemudian ada keuntungan bisnis, yaitu perusahaan yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan citra merek. Kemudian di sini ada metode numerik pada circular economy engineering. Saya mengambil kasus mengenai penanganan limbah sampah. Jadi seperti pada umumnya di sini dapat dilihat pada diagram di sini, yaitu awalnya ada raw materials, kita mencari materials di diagram kanan ini. Kemudian kita desain, kemudian ada production remanufacturing, kemudian ada distribusi ke konsumen, lalu digunakan oleh konsumen, lalu ada repair atau reuse. Kemudian residual waste, lalu dilakukan recycle atau recovered material, kemudian terus berulang hingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya ada mekanika fluida pada circular economy engineering. Pada mekanika fluida pada circular economy engineering ini saya mengambil kasus pada solar panel. Solar panel merupakan perangkat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik. Munculnya tenaga surya telah menjadi salah satu kisah sukses energi terbesar abad ini. Dari awal yang sangat rendah, teknologi panel surya meningkat dengan sangat cepat. Tenaga surya bersifat bersih dan terbarukan, namun ketika kita bergerak menuju ekonomi sirkular, kita tidak bisa mengabaikan dampak akhir dari teknologi yang mendorong kita menuju keberlanjutan. Dan itu termasuk panel surya. Dan saat ini hanya sekitar 10% panel surya di AS yang didaur ulang biasanya difasilitasi oleh limbah elektronik yang menggunakan metode kasar untuk memecah modul yang rumit. Kemudian ada penerapan prinsip circular economy dalam analisis kinerja panel surya. Desain panel surya yang ramah lingkungan, yaitu memilih material yang mudah didaur ulang, merancang panel surya dengan mempertimbangkan kemudahan pembongkaran dan pemisahan material untuk daur ulang, memanfaatkan material daur ulang pembuatan panel surya seperti plastik dan logam. Kemudian kedua ada manufaktur panel surya berkelanjutan, yaitu mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dalam proses manufaktur panel surya, meminimalkan limbah dan emisi selama proses manufaktur, menerapkan praktik berkelanjutan dalam manajemen air, energi, dan juga kemudian di sini ada manfaat penerapan circular economy pada analisis kinerja panel surya. Jadi panel surya yang dapat didaur ulang itu terdapat beberapa manfaat, diantaranya satu, pengurangan dampak lingkungan, yaitu meminimalkan limbah elektronik dan emisi gas rumah kaca dari panel surya. Kemudian peningkatan efisiensi ekonomi, yaitu mengurangi biaya daur ulang dan meningkatkan nilai ekonomi panel surya bekas. Kemudian ada peningkatan ketahanan energi, yaitu meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan secara berkelanjutan. Lalu ada penciptaan lapangan pekerjaan, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor daur ulang dan industri circular economy. Kemudian yang di sini terakhir ada metode DAI5. Jadi saya mengambil dua kasus, yaitu penanganan daur ulang sampah dan juga analisis kinerja panel surya. Kita dapat menggunakan metode DAI5 pada kedua kasus tersebut. Yang pertama, make consciousness. Jadi fokus saat menyelesaikan sesuatu dalam ekonomi sirkular, fokus untuk mencari permasalahan tersebut. Seperti halnya dua permasalahan tadi, kita cari terlebih dahulu akar permasalahannya pada proses daur ulang sampah. Kita dapat pada penanganan limbah sampah kita dapat mencari permasalahannya, seperti untuk bahan plastik bagaimana ya dapat terurai secara baik, ataupun dalam analisis kinerja panel surya kita dapat mencari bahan atau material apa nih yang dapat digunakan secara baik untuk dapat mendukung panel surya yang dapat didaur ulang. Kemudian yang kedua ada intention, yaitu niat untuk fokus mencari permasalahan pada circular economy. Jadi sebelum kita menemukan dua permasalahan tadi, kita harus niat untuk fokus dalam mencari permasalahan tersebut. Yang ketiga ada initial thinking, yaitu mencari informasi pada permasalahan circular economy. Pada dua kasus tadi, yang pertama untuk penanganan limbah sampah, kita mencari informasi terlebih dahulu, seperti halnya bahan sampah apa yang digunakan, ataupun bagaimana pendistribusian sampah dilakukan. Kemudian untuk analisis panel surya,
kita dapat mencari informasi, material apa yang digunakan untuk panel surya ataupun, bagaimana cara, meminimalisir daya yang digunakan untuk panel surya. Kemudian ada idealization, yaitu mencari rumus atau solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pada circular economy. Jadi, pada 2 kasus tadi, solusi atau rumus yang bisa digunakan pada penanganan limbah sampah, mungkin kita dapat melihat atau mencari solusi mengenai, bagaimana cara, penanganan limbah sampah untuk bahan tertentu. Untuk, panel surya, kita dapat mencari rumus yang bisa digunakan dalam panel surya di antara lain efisiensi konversi energi, terus flux radiasi matahari, ataupun mencari kerugian panas. Kemudian selanjutnya ada instruction, yaitu mencari apa yang dipertanyakan menggunakan rumus atau informasi yang telah didapatkan pada circular economy tadi. Jadi dua masalah tadi kita telah mendapatkan informasi mengenai rumus ataupun solusi yang ada. Nah, kita dapat menyelesaikannya menggunakan rumus tersebut. Mungkin cukup sekian, presentasi yang dapat saya lakukan mengenai tugas mechanical fluid dan juga metode numerikal yang telah saya sampaikan tadi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.